Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Marshall D. Teach atau yang biasa juga dikenal sebagai Blackbird atau Kurohige merupakan salah satu dari 4 kaisar lautan alias Yonkou dalam cerita One Piece. Dia juga merupakan seorang villain utama yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya dan mengerikan. Kurohige diketahui adalah satu-satunya orang saat ini yang memiliki 2 kekuatan buah iblis sekaligus. Dia juga sepertinya tahu bagaimana cara dari buah iblis bekerja. Setelah time skip, terungkap bahwa dia dan kelompok bajak lautnya menjelajahi berbagai tempat untuk sekedar memburu buah iblis yang akan digunakan oleh anak buahnya. Meskipun belum semuanya terlihat memiliki buah iblis, Kurohige akan terus mencari ke berbagai tempat. Ya, berikut ini Anime Zone akan membahas 5 buah iblis incaran Kurohige selanjutnya. Perlu diingat bahwa pembahasan ini berisi sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Mera Nomi. Ya, seperti kita tahu bahwa Mera Nomi merupakan buah iblis bertipe Logia yang pertama kali digunakan oleh Ace. Jelas, kemampuan utamanya adalah mampu merubah tubuh sang pengguna menjadi api serta mengendalikan dan menciptakan api itu sendiri. Ace tewas dalam pertempuran di Marineford melawan pasukan Angkatan Laut. Lalu kemudian, entah bagaimana buah iblis tersebut jatuh ke tangan Doflamingo, yang sudah dijelaskan bahwa kekuatan buah iblis akan keluar dari tubuh sang pengguna yang telah tewas dan akan muncul kembali di suatu tempat. Ketika berada di tangan Doflamingo, ia menjadikan buah iblis ini sebagai hadiah dari pertempuran antar gladiator di Corrida Coliseum. Sontak, Mera Nomi kemudian menjadi rebutan semua pihak, baik di dalam negeri Dressrosa maupun di luar negeri. Bahkan semua pihak ikut meramaikannya termasuk Luffy yang mendaftar secara tiba-tiba. Tentu saja, para gladiator di sana dikejutkan dengan kehadiran tokoh-tokoh terkenal yang ikut bergabung dalam pertempuran itu. Beberapa nama yang namanya cukup terkenal adalah sang legenda bajak laut Don Chinjau, komandan bajak laut Kurohige, Jesus Vargas, dan masih ada beberapa nama lain seperti Cavendish, Bartolomeo, dan lain-lain. Ya, hal ini cukup mengejutkan dikarenakan mereka semua mengincar buah iblis Mera Nomi peninggalan Ace tersebut. Dijelaskan bahwa buah iblis Mera Nomi sendiri merupakan salah satu buah iblis Logia terkuat karena memiliki kekuatan dasar api sebagai penghancur. Namun pada akhirnya buah iblis ini jatuh ke tangan orang yang tepat, yaitu Sabo dari pasukan revolusioner, saudara angkat dari Luffy dan Ace. Ya, sebenarnya Sabo sendiri sudah cukup kuat sebelum memakan buah iblis Mera Nomi ini. Bisa kita perkirakan setelah memakan buah iblis tersebut bagaimana kekuatan selanjutnya. Jelas, alasan utama mengapa Teach mengincar buah iblis ini dikarenakan Mera Nomi sendiri sangatlah kuat. Teach sendiri selalu kagum dengan buah iblis ini dan bahkan di masa lalu sempat mengajak Ace untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Hal itu mungkin yang menyebabkan Teach menyuruh Vargas untuk mendapatkan buah itu. Bisa saja Teach mungkin masih akan mengejar Mera Nomi meski saat ini sudah berada di tangan Sabo sekalipun. Gomu Gomu Nomi. Selanjutnya adalah buah iblis Gomu Gomu Nomi yang dimiliki oleh sang tokoh utama One Piece yaitu Monkey D. Luffy. Ya, buah iblis bertipe Paramecia ini pada awalnya mungkin tidak menawarkan kekuatan yang mengerikan seperti buah iblis lain. Namun, dengan melatih kemampuan buah iblis ini, Luffy mampu maksimalkan potensi dari buah iblis karet tersebut. Ya, yang sebenarnya kalau dilihat secara logika, seberapa kuat karet jika digunakan dalam pertempuran. Di sini jelas bahwa Oda Sensei merubah persepsi kalangan umum dengan menimbulkan berbagai macam jurus yang bisa dihasilkan oleh Luffy. Alasan Kurohige mengincar buah iblis ini sendiri karena mungkin ia sudah paham dengan tipikal yang akan bisa dimaksimalkan dari buah tersebut. Misalnya ketika Teach mengalihkan tujuannya ke Luffy dengan menyuruh Vargas untuk menangkap Luffy hidup-hidup untuk diambil kekuatan buah iblisnya. Beruntung Sabo yang sudah berhasil menguasai Mera Nomi, Vargas tidak bisa sedikit pun mendekati Luffy. Namun, melihat seberapa besar keinginan Vargas untuk mendapatkan buah Luffy, sudah jelas ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ya, secara garis besar, buah itu akan sangat cocok untuk Vargas sendiri, di mana ia merupakan tipikal petarung yang menggunakan tangan kosong dan haki yang kuat.
Kita sudah melihat bagaimana Luffy bisa mengkombinasikan kemampuan buah iblis karet dengan haki miliknya. Bayangkan saja, Barges yang sudah memiliki haki yang kuat mampu memanjangkan bagian tubuhnya untuk menyerang. Untuk itu, bisa saja Kurohige akan memanfaatkan situasi di mana dia akan tetap mengincar Gomu Gomu no Mi. Uo Uo no Mi Naga Kaido. Baru-baru ini terungkap fakta bahwa buah iblis milik Kaido adalah Mythical Zoan Uo Uo no Mi, yaitu buah iblis Zoan dan makhluk air satu-satunya di serial One Piece. Ya, meski perwujudannya adalah naga dan juga sempat disebut sebagai Mythical Zoan Ryuru no Mi model dragon, namun nyatanya Oda menepis semua asumsi para penggemarnya. Untuk diketahui, Uo sendiri adalah salah satu jenis ikan yang ada di Jepang. Ya, Kaido adalah pengguna buah iblis ini, salah satu Yonko dan termasuk makhluk terkuat dunia yang sudah diakui keberadaannya. Dalam mode naga, Kaido dapat melancarkan beberapa jurus yang sangat mengerikan. Beberapa di antaranya adalah hembusan nafas api yang mampu menghancurkan sebuah gunung dalam sekali serangan. Kemudian menciptakan badai tornado yang layaknya seperti bencana alam. Bahkan kekuatan angin tersebut bisa dimodifikasi oleh Kaido menjadi sayatan yang sangat tajam karena kekuatan yang mengerikan itu. Efek dari jurus itu sudah dirasakan sendiri oleh Kiku, di mana ia harus kehilangan lengannya karena terkena serangan angin pembelah badai milik Kaido. Mengingat betapa luar biasanya kekuatan buah iblis milik Kaido, rasanya tidak heran jika Kurohige juga mengincar buah iblis Uo Uo no Mi. Entah itu akan diberikan kepada anak buahnya atau akan dikonsumsi sendiri untuk melengkapi buah iblis ketiga miliknya. Karena memang ada sebuah teori yang sudah beredar di mana Kurohige akan mengincar buah iblis ketiganya, yang mana saat ini Kurohige sudah memiliki dua iblis terkuat dari masing-masing jenis, Gura-Gura no Mi di Paramecia dan Yami Yami no Mi di Logia. Akan sangat kompleks jika Kurohige juga memiliki buah iblis Zoan terkuat milik Kaido, yaitu Uo Uo no Mi. Soro Soro no Mi. Soro Soro no Mi adalah buah iblis bertipe Paramecia di mana sang pengguna mampu mengendalikan dan memanipulasi jiwa makhluk hidup. Pada awalnya, buah iblis ini dimiliki oleh Mother Carmel, sosok yang mengadopsi Charlotte Linlin sebagai anaknya. Namun kemudian kemampuannya tersebut berpindah setelah Linlin secara tak sadar memakan sebuah teman-temannya, termasuk Mother Carmel itu sendiri. Ya, Soro Soro no Mi sendiri juga bisa dibilang merupakan buah iblis yang sangat mengerikan. Apalagi buah tersebut jatuh ke tangan orang yang berbahaya seperti Kurohige. Mungkin ia tidak terlalu tertarik untuk mengkonsumsinya sendiri, namun ia bisa memberikannya kepada anak buahnya yang masih belum mengkonsumsi buah iblis. Bagi sang pengguna sendiri, jiwa menjadi sesuatu yang bisa digenggam sehingga bisa memanipulasi atau mengendalikannya dengan sesuka hati. Kekuatan ini biasanya akan berpengaruh banyak ketika targetnya merasa takut akan kematian atau sang pengguna itu sendiri. Tapi sebaliknya, jika target tidak merasa takut sekalipun, maka kemampuan buah iblis ini tidak akan bekerja secara maksimal. OP-OP no Mi. OP-OP no Mi merupakan salah satu buah iblis paling berharga di seluruh lautan. Selain karena memiliki kekuatan yang luar biasa, buah iblis ini juga mampu memberikan keabadian kepada siapa saja yang menginginkannya. Namun, hal itu harus dibayar mahal dengan nyawa sang pengguna. OP-OP no Mi memiliki sangat banyak kelebihan. Beberapa di antaranya adalah mampu melakukan operasi atau pembedahan dengan membuat rum. Kemudian mampu menyembuhkan berbagai penyakit melalui metode penyembuhan atau hal lain yang berhubungan dengan medis. Uniknya, Lau sebagai pengguna buah iblis ini termasuk cerdas dalam memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dari OP-OP no Mi. Ia mampu mengambil jantung seseorang, menukar kepribadian seseorang, bahkan bisa berpindah-pindah atau memindahkan sesuatu dengan mudah selama mereka masih dalam sebuah ruangan yang dibuat oleh Lau. Jelas, OP-OP no Mi sendiri diambil dari kata operation, yang berarti melakukan operasi. Kami rasa Kurohige juga harusnya sangat tertarik dengan buah iblis yang sudah lama diincar oleh banyak orang di dunia ini. Mungkin saja ia akan memberikannya kepada Dokyu yang berjuluk Dokter Kematian di kelompok bajak laut Kurohige. Ya, jika benar begitu, maka bisa dipastikan level kekuatan kelompok Kurohige ini akan sangat sulit untuk ditaklukkan.
Baiklah, itulah tadi 5 buah iblis terkenal incaran Kurohige. Perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan hanyalah berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan cerita ini. And last word, terima kasih.